Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Rabu jam 8 pagi, dengan anggota Alaika Mutiara Ifada, Dinaldi Caesar Atalah, Korina Raiza Zahra, dan Samuel Arides Siburian, sebagai pemenuhan mata kuliah Psikologi Konsumen dan Pemasaran yang diampu oleh Mbak Liza Yudita Widya Stuti, MPSI Psikolog, dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, dan videonya dibuat pada tanggal 21 Juni 2025. Hari ini kami akan menjelaskan hasil mini riset kami dengan judul Hubungan Karakter Moral dengan Minat Beli Spotify Premium melalui kanal resmi pada mahasiswa S1 di wilayah Jabodetabek. Boleh dilanjut. Baik, untuk pendahuluannya sendiri, dari latar belakang penelitian ini dilakukan karena adanya transformasi digital, terutama pada cara konsumsi musik, seperti salah satunya dengan hadirnya aplikasi Spotify yang menjadi sangat populer, terutama di kalangan usia muda. Kemudian dengan model bisnis premium yang digunakan, Spotify menawarkan fleksibilitas akses, yaitu gratis dan juga uh, premium berbayar, namun fleksibilitas akses ini juga ternyata membuka ruang bagi praktik pembelian akun premium melalui kanal yang tidak resmi. Kemudian, keputusan pembelian Spotify Premium melalui kanal tidak resmi ini ternyata tidak hanya mencerminkan pertimbangan harga atau kemudahan praktisnya saja, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai internal yang diyakini individu, seperti karakter moral yang dikatakan oleh Reid, Aquino, dan Levy, serta Huang Yu dan Wen. Kemudian, sebenarnya sudah banyak penelitian yang melakukan penelitian terkait dengan perilaku konsumsi digital, tetapi tidak ada penelitian atau kajian yang secara spesifik memetakan hubungan karakter moral dengan minat beli Spotify Premium melalui kanal resmi. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut, terutama pada mahasiswa sebagai dominasi pengguna Spotify dan sebagai kelompok pengguna yang aktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Boleh dilanjut. Baik, untuk identifikasi masalahnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena Spotify menjadi salah satu platform streaming musik yang paling populer dan menggunakan model bisnis premium, tetapi karena adanya model bisnis premium ini juga terdapat adanya celah di mana sebagian pengguna memilih untuk menggunakan akses premium melalui kanal yang tidak resmi dengan alasan praktis dan juga kemudahan. Tapi di balik alasan tersebut juga ada faktor-faktor lain yang berperan seperti nilai-nilai pribadi atau karakter moral. Untuk pembatasan masalahnya sendiri, penelitian ini akan difokuskan hanya pada hubungan antara karakter moral dengan minat di Spotify Premium dan tidak meliputi faktor-faktor eksternal lain seperti ekonomi, sosial atau teknologi maupun pada layanan streaming lain di luar Spotify. Selain itu, juga dilakukan pembatasan responden, yaitu pada mahasiswa S1 di wilayah Jabodetabek sebagai salah satu anggota dari golongan usia muda. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri, kami akan meneliti apakah terdapat hubungan antara karakter moral dengan minat beli Spotify Premium melalui kanal resmi pada mahasiswa S1 di Jabodetabek. Boleh dilanjut lagi? Untuk tujuan penelitian, kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara karakter moral dan minat beli layanan Spotify Premium melalui kanal resmi pada mahasiswa S1 di Jabodetabek. Selain itu, untuk manfaatnya sendiri, penelitian ini dapat dilakukan untuk memperkaya dan memperluas pemahaman tentang keputusan pembelian digital yang dipengaruhi oleh nilai-nilai etis, bukan hanya preferensi atau daya beli yang juga dikaji pada psikologi konsumen dan pemasaran. Untuk manfaat praktek sendiri, kami melakukan penelitian ini untuk memberikan masukan kepada pelayanan streaming musik digital untuk menyusun strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik penggunanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada tinjauan pustaka atau landasan teori pada variabel yang kami ambil dalam penelitian ini. Ada dua variabel yaitu karakter moral dan juga minat beli.
Yang pertama kita akan membahas tentang definisi karakter moral. Definisi karakter moral di sini yang kelompok kami ambil adalah menurut Casali, Hilbig, dan juga Thielman pada tahun 2025, yang mana ia mengatakan bahwa karakter moral dapat didefinisikan sebagai seperangkat karakteristik yang mencerminkan perbedaan individu dalam pikiran, perasaan, dan perilaku yang berkaitan dengan moralitas. Atau dengan kata lain, karakter moral mencerminkan kecenderungan seseorang untuk bertindak secara etis dibandingkan dengan tidak etis, serta berpikir dan merasakan sesuai dengan hal itu. Kemudian ada aspek karakter moral. Yang pertama adalah global morality ataupun moral secara umum yang dimiliki oleh individu. Kemudian honesty atau yaitu kecenderungan seseorang untuk mengatakan kejujuran. Kemudian selanjutnya ada compassion yaitu kecenderungan untuk memiliki rasa empati. Fairness yaitu komitmen untuk memperlakukan semua orang secara adil. Loyalty yaitu merujuk pada kesetiaan pada kelompok, individu, dan lingkungan. Selanjutnya ada purity, yaitu menjaga diri dari segala sesuatu yang dianggap tercela, dan juga respect, yaitu menggambarkan rasa hormat terhadap suatu tradisi. Boleh dilanjut? Variabel selanjutnya adalah minat beli. Kemudian definisi yang diambil dari kelompok kami adalah definisi dari Tilahun, Berhan, dan juga Tesfaye pada tahun 2023 yang mendefinisikan minat beli sebagai keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang menunjukkan kesiapan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan penjual. Hal ini dipicu oleh sikap positif terhadap produk atau jasa atau pengalaman belanja yang mendukung. Kemudian ada pun aspek minat beli menurut Tilahun, Berhan, dan Tesfaye ini. Yang pertama adalah perceived usefulness atau kegunaan dari barang yang dibeli. Kemudian ada perceived ease of use atau kemudahan penggunaan yang dirasakan melalui produk yang dibeli. Kemudian ada trust atau keyakinan akan transaksi yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada subjective norms atau pengaruh dari lingkungan untuk membeli suatu barang atau produk. Kemudian ada website design yang merupakan kualitas dan fungsional situs penjualan produk. Boleh lanjut. Kemudian kerangka pemikiran dari kelompok kami berdasarkan materi, berdasarkan variabel yang kami ambil dan juga berdasarkan penelitian-penelitian relevan terdahulu yang sudah dilakukan, maka kelompok kami menyatakan bahwa berikut adalah gambaran dari kerangka pemikiran yang ada, yaitu adanya hubungan antara karakter moral dengan minat beli Spotify kanal resmi. Kemudian hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu HO dan HA. Yang HO adalah tidak terdapat hubungan antara karakter moral dengan minat beli Spotify Premium melalui kanal resmi mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kemudian HA atau hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan antara karakter moral dengan minat beli Spotify Premium melalui kanal resmi mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Boleh dilanjut? Baik, kita lanjut ke metode penelitiannya. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menguji hubungan antara karakter moral dengan minat beli Spotify Premium melalui kanal resmi pada mahasiswa S1 di Jabodetabek. Dan variabelnya ada dua, yaitu IV-nya adalah karakter moral dan DV-nya adalah minat beli Spotify Premium melalui kanal resmi. Dan subjek penelitian dalam di sini adalah mahasiswa S1 yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dan adapun kriteria tertentu selain menjadi mahasiswa aktif S1 yaitu terdaftar pada perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek dan pengguna aplikasi Spotify Premium dari kanal resmi maupun tidak resmi. Dan kita mengambil 30 mahasiswa representatif untuk menjadi data penelitian. Dan kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner online, menggunakan Google Form, dan kita menggunakan dua skala, yaitu skala purchase intention, dia terdiri dari 5 pertanyaan, untuk mengukur minat beli Spotify Premium melalui kanal resmi, dan juga skala moral character questionnaire atau MCQ, yang digunakan untuk mengukur variabel karakter moral yang terdiri dari 30 pertanyaan. Dan teknik analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan uji korelasi Sperman Rho sebagai pengujian hipotesis. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas hasil penelitian dari penelitian kami. Dari 33 respon yang didapatkan, ada 3 responden yang tidak diikutsertakan karena dia itu tidak memenuhi kriteria penelitian. Dan berikut distribusi data dari usia, jenis kelamin, dan domisili dari subjek penelitian. Dari usia kita bisa lihat yang paling banyak berada di usia 21, yaitu dengan total 13 jumlah responden. Lalu untuk jenis kelamin yang paling banyak
berada di perempuan, yaitu dengan total 17 responden. Lalu dari domisili yang paling banyak berada di domisili Jakarta dengan total 13 responden. Next. Oke, selanjutnya ini merupakan hasil hasil reliabilitas dan diskriminasi item pada alat ukur moral karakter kuesioner. Hasil reliabilitasnya adalah 0,862 di atas 0,7, maka diartikan alat ukur ini dapat dikatakan reliable. Dan ini sudah melalui eliminasi item melalui diskriminasi item, tidak ada item-item yang di bawah 0,3. Next. Selanjutnya, untuk hasil reliabilitas dan diskriminasi item pada alat ukur Spotify Premium Purchase Intention Questionnaire, hasilnya adalah 0,743, juga di atas 0,7, maka dapat dikatakan alat ukur ini reliable. Dan ini tidak ada eliminasi item karena sekali percobaan semua item memiliki nilai corrected item total correlation di atas 0,3, maka dapat diterima. Next. Ini merupakan hasil uji asumsinya. Untuk alat ukur moral karakter kuesioner itu memiliki hasil uji normalitas itu tidak berdistribusi normal. Maka penelitian kita akan diuji melalui non-parametrik. Dan begitu juga dari hasil uji linearitas karakter moral terhadap minat beli Spotify Premium itu tidak linear. Maka akan mendukung penelitian kita untuk dianalisis melalui non-parametrik. Next. Untuk uji korelasinya, di sini memiliki nilai Spearman, koefisien Spearman-nya itu 0,373 dan nilai signifikansinya itu 0,42. Dengan batasan nilai signifikansinya itu 0,05. Kalau di atas 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, di penelitian kita ini ada koefisien Spearman-nya itu 0,373, itu mengartikan bahwa memiliki arah yang positif, namun kekuatannya itu sangat lemah. Namun kalau melihat signifikansinya tidak ada hubungan yang signifikan di penelitian ini gitu. Sehingga HO itu diterima dan HA-nya ditolak. Untuk penjelasannya, faktor lain di luar karakter moral yang lebih dominan memengaruhi keputusan pembelian, kayak pertimbangan harga, pengalaman pengguna, pengaruh teman, kualitas, dan citra merek. Dan ini tuh didukung dari penelitian dari Laraswati dan Hartati yang berkata demikian. Karena hal-hal itu lebih penting dibandingkan faktor etis dan nilai-nilai moral. Selanjutnya juga didukung oleh Titahun et al. 2023 juga bilang kalau minat beli itu lebih dipengaruhi oleh faktor kegunaan, kenyamanan, dan kepercayaan. Selain itu, karakteristik responden mahasiswa yang identik dengan ekonomi yang belum mencukupi juga lebih mencari alternatif akses yang lebih murah dan mudah, walaupun jalurnya itu tidak resmi. Next. Dari penelitian yang kita sudah lakukan, dapat disimpulkan bahwa memang karakter moral ini tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat beli Spotify Premium melalui kanal resmi pada mahasiswa S1 di Jabodetabek. Dan seperti yang teman saya sudah jelaskan tadi, mungkin akan ada beberapa faktor lain yang lebih mempengaruhi dalam hubungan terhadap minat beli Spotify Premium dengan karakter moral. Dan kemudian saran yang kita dapat berikan di penelitian selanjutnya adalah mungkin untuk menggunakan ukuran sampel yang lebih besar, karena kita hanya menggunakan 30 responden di dalam penelitian ini, dan diharapkan memiliki jumlah yang sama rata juga pada setiap bagian daerah sebagai representatif responden di Jabodetabek secara proporsional. Sehingga temuan yang diperoleh juga akan dapat digeneralisasi secara lebih luas lagi. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.